Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi Ustazah. Ya, oke. Terima kasih sekali atas gabungnya kalian di kelas akuntansi kelas 12 IPS yang hari ini masih semangat ya kalian meskipun sudah berada di asrama. Masih semangat. Dan kalian sekarang sudah bertatap muka ya, bertatap muka, tapi tetap ingat memakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Untuk melakukan apapun selalu cuci tangan ya. Oke, terima kasih. Sekarang Ustazah absen dulu ya dari 14 anak yang nanti insya Allah semoga gabung semua. Untuk Krisna sudah ada, Sufi ada, Reza ada. Coba yang Ustazah panggil aktifkan kameranya. Krisna. Oh, hadir Ustazah. Ya, oke, terima kasih. Hadir. Sufi. Hadir Ustazah. Diaktifkan kameranya. Cuma absen toh, aktif terus, aktifkan kameranya. Oke, terima kasih. Reza, aktifkan kameranya. Oke. Ya, oke, terima kasih. Asbik. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Bondan. Terus. Kameranya sekalian. Sebelahnya Roni mana? Ya, oke, terima kasih. Pramudia Wahyu Jati. Hadir. Kameranya, oke. Kemal, kameranya. Oke. Siva. Ya Ustaz. Kameranya. Ya, oke, terima kasih. Raihan. Hadir. Kameranya, oke. Selanjutnya kita di hari ini Ustazah minta tolong supaya pembelajaran kita, mohon yang lainnya suaranya di mute ya. Suaranya di mute, hanya dibuka pada saat Ustazah minta untuk membuka mic-nya. Sufi, mic-nya ditutup dulu. Hadir. Saya hadir. Ica hadir ya. Sudah ya? Oke, sekarang Ica minta tolong pimpin doa dulu untuk kegiatan pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Silahkan Ica dipimpin doa. Oke, yuk teman-teman kita berdoa dulu sebelum melaksanakan pembelajaran kita. Marilah kita berdoa, langkah baiknya. Oke, berdoa dimulai. Ya, oke. Terima kasih sekali atas pimpinan doanya. Di sini Ustazah akan mulai belajar di kelas akuntansi ini membahas tentang jurnal umum. Tapi sebelumnya Ustazah mau presentasi dulu. Silahkan disimak dalam pembelajaran kita di pagi hari ini. Nanti apabila PPT-nya belum terlihat, tolong komentarnya ya, supaya Ustazah bisa cek kenapa tidak terlihat. Sudah terlihat belum PPT-nya Ustazah? Alhamdulillah. Ya, terima kasih kalau sudah terlihat. Jadi, pada pertemuan di pagi hari ini, kita akan belajar terkait dengan jurnal umum. Jadi, bagaimana jurnal umum itu seperti apa, walaupun kalian ini di kelas IPA, tapi menurut pengalaman Ustazah selama ini membimbing kalian, biasanya anak-anak IPA pun kalau sudah lulus nanti akan masuk ke jurusan IPS atau masuk ngambil mapel-mapel akuntansi, ekonomi, manajemen, dan segalanya ya. Jadi pembelajaran ini juga kalian harus serius supaya nanti kalian bisa mengambil ilmu dari akuntansi ini. Ya, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang jurnal umum. Nah, di sini untuk motivasi hari ini kalian bisa melihat
kita harus selalu mengucapkan syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kesehatan fisik, kesehatan pikiran kita, sehingga kita bisa memulai pembelajaran dengan baik. Coba kalian amati gambar di situ, di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang mempunyai fisik kurang, yang mempunyai mental kurang, dia tetap semangat hadir di sekolah untuk mengikuti pembelajaran supaya mereka itu mandiri, ya, mandiri sehingga tidak mengandalkan orang lain, sehingga pada saat mereka nanti sudah tidak ada orang tuanya, mereka bisa tetap mengerjakan apapun. Nah, kalian bersyukur punya fisik yang lengkap, punya mental yang kuat, mental yang boleh dikatakan sejalan dengan usia kalian, maka kalian harus banyak bersyukur. Makanya di hari ini mari kita syukuri nikmat itu, kalian untuk dengan semangat mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kalian nanti akan saya kasih informasi, yaitu terkait materi pada pertemuan minggu lalu. Yuk, siapa yang masih ingat pertemuan minggu lalu, kira-kira apa saja yang harus dibahas, yang sudah dibahas? Nah, karakteristik perusahaan jasa. Jurnal umum. Ya, jurnal umum kan hari ini, minggu yang lalu. Yaitu apa? Kalian mempelajari tentang perusahaan jasa, bukti transaksi, aturan debit kredit, penggolongan akun dengan benar. Jadi, harta itu apa saja? Harta itu bisa kas, bisa peralatan, bisa perlengkapan. Masih ingat ya pembelajaran itu? Oke. Nah, untuk di pertemuan hari ini nanti Ustadzah akan juga melakukan penilaian. Penilaiannya apa? Nanti pada saat kita melakukan Google Meet ini, kalian juga nanti saya tanya terkait dengan materi-materi yang sudah berlalu, atau materi hari ini barangkali ada yang sudah mempelajari dari materi yang sudah Ustadzah sharekan pada hari Sabtu kalau nggak salah ya. Pada hari Sabtu Ustadzah sudah memberikan informasi terkait dengan pembelajaran yang hari ini. Jadi materinya sudah Ustadzah kasihkan, semoga kalian sudah membacanya. Juga nanti ada penilaian pada kegiatan diskusi. Nanti pada saat kita diskusi di Google Classroom, kalian juga harus banyak berpendapat, sehingga nanti kalian mempunyai nilai keaktifan. Terus juga yang terakhir nanti ada penilaian untuk di individu, yaitu penilaian dengan menggunakan aplikasi Quizzes, gitu ya. Nah, terakhir nanti ada tugas mandiri pada Google Classroom. Kalian nanti mengerjakan tugas itu dan mengumpulkan juga di Google Classroom supaya kalian nilainya bertambah. Dan maksimal dikumpulkan kapan? Nanti sudah ada di Google Classroom. Sampai di sini ada yang sudah paham terkait dengan apa yang akan kita lakukan hari ini? Sudah paham semuanya? Paham. Ya, paham ya. Paham. Jadi Ya, ada insyaallah. ya, jadi nanti kalian harus aktif bertanya, mengikuti kegiatan diskusi, kuis, dan ada tugas mandiri. Oke, nah ini si Roni lagi mikir, aduh akeh banget ya, banyak banget ya tugasnya yang harus saya lakukan. Nah, tapi enggak Iya, apa-apa. itu Roni. Ya, nggak apa-apa, nanti kita. Nah, sekarang tujuan pembelajaran di pagi hari ini yaitu adalah nanti melalui tayangan slide ini kamu bisa belajar tentang pengertian jurnal umum, fungsi jurnal umum, langkah-langkah bagaimana mencatat jurnal umum. Nah, sehingga kamu bisa menulis tentang pengertian jurnal umum, menganalisis langkah-langkahnya bagaimana untuk memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum dan menyusun transaksi itu atau transaksi pencatatan transaksi itu ke dalam jurnal umum dengan tepat, dengan teliti, dengan benar. Meskipun ini kan mapel IPS Ustadzah, jangan khawatir, ini pasti berguna untuk kehidupan kalian. Nah, apa coba rencana kalian setelah lulus? Nah, ini adalah gambar seorang pengusaha sukses. Berarti kalau bisa kalian itu nanti menjadi seorang pengusaha yang menciptakan lapangan kerja, sehingga nanti tingkat pengangguran di Indonesia itu bisa berkurang.
Di sini kalian atau kalian ingin menjadi seseorang pengusaha yang sukses nanti dengan ilmu akuntansi yang kalian peroleh di sekolah, di SMA, kalian bisa menjadi pengusaha sukses seperti siapa ini? Siapa ini? Pengusaha suksesnya? Ya, Pak Nadim ya. Pak Nadim, dia pengusaha sukses ya. Meskipun sekarang beliau menjadi seorang menteri di tempat kita atau di Kemendikbud, tapi awalnya beliau adalah seorang pengusaha dengan ide-idenya yang kreatif, bagaimana entrepreneur muda ya, bagaimana dia bisa kuliah tapi juga dia tetap bisa bekerja. Nah, harapan Ustazah dari ilmu akuntansi ini kalian nanti bisa meniru jejak beliau untuk menjadi seorang pengusaha. Bisa berawal dari beberapa yang kalian punya, misalkan saya bisa membuat pizza kecil-kecilan, dah posting, dijual, dipromokan. Nah itu juga, atau kalian bisa buat sablon kaos dan sebagainya. Nanti saat kalian kuliahnya selesai, kalian bisa menjadi mahasiswa dan juga bisa menjadi entrepreneur muda. Seperti itu ya. Seperti itu kan cita-cita kalian, atau ada yang lain? Ya. Oke. Ya, menciptakan lapangan kerja. Nah, jadi kalian harus serius mengikuti pelajaran akuntansi ini ya. Oke, selanjutnya mulai kepada materi kita di pagi hari ini, yaitu pengertian jurnal umum. Jadi di sini pengertian jurnal umum yaitu adalah jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Jadi semua transaksi selama satu periode, biasanya dimulai dari perbulanan, apapun yang terjadi di dalam suatu transaksi dalam perusahaan itu dimasukkan ke dalam jurnal umum. Oke. Terus fungsinya apa? Ada untuk fungsi mencatat semua transaksi yang ada di perusahaan per bulan, per bulan atau per tahun, itu dicatat semua di dalam jurnal umum. Ada fungsi historis. Fungsi historis itu apa? Jurnal umum itu harus semua transaksinya dicatat secara kronologis. Maksudnya apa? Ada yang tahu kronologis atau ini fungsi historis? Ya, berurut. Ya, pintar sekali, berurutan. Jadi harus berurutan, tanggalnya ya harus urut. Jadi makanya kalau kalian mencatat transaksi itu ya kalau bisa segera, hari ini ada transaksi apa, segera dituliskan di dalam jurnal umum. Jangan nunggu besok saja, nantilah. Nah, itu malah menjadi nanti menumpuk dan sehingga kalian lupa akan transaksi yang terjadi di hari itu. Nah, fungsi analisis. Ayo, siapa yang bisa tahu fungsi analisis? Siapa yang sudah membaca? Fungsi analisis itu apa? Yang bagaimana? Yaitu untuk menganalisis transaksinya. Maksudnya menganalisis transaksinya adalah bagaimana transaksi ini kas masuk kemana ya? Peralatan masuk kemana ya? Masuk ke debit apa ke kredit? Nah, itu adalah fungsi dari analisis. Nah, fungsi instruktif itu apa? Ada yang tahu fungsi instruktif? Siapa yang mau berpendapat? Barangkali sudah ada yang membaca materinya. Ya. Fungsi instruktif apa? Siapa yang mau? Jurnal sebagai kepada tahapan proses akuntansi selanjutnya. Apa yang terjadi pada sebagai perintah yang harus dilakukan pada tahap selanjutnya. Ya, betul. Jadi di situ ada semacam perintah untuk dalam proses akuntansi selanjutnya itu apa yang harus dilakukan ya. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari jurnal umum. Ada berapa fungsi? Ada berapa fungsi jurnal umumnya? 5 apa 4? Ya, kurang satu, yaitu apa? Fungsi apa? Informatif. Ya, informatif. Apa itu fungsi informatif? Siapa yang mau memberikan pendapat? Apa itu? Ya, fungsi informatif. Siapa yang mau memberikan pendapat? Jurnal yang menyajikan informasi tentang tanggal dan nama akun suatu transaksi. Jadi di situ harus ada apa saja dalam jurnal umum. Harus ada tanggalnya berapa, harus ada nama akunnya berapa,
dan itu akun dari transaksi apa, apakah peralatan, apakah perlengkapan, apakah utang usaha dan lain-lain. Terus ya identiknya itu adalah dengan gambar kalkulator ya, akuntansi itu. Nah, setelah tadi kita melakukan fungsi-fungsinya, di sini dilakukan historis, analisis ya, lalu informatif dan fungsi instruktif. Sekarang kita masuk kepada jenis jurnalnya. Jenis jurnal sebenarnya ada dua ya, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Akan tetapi kita sekarang membahas pada perusahaan jasa, ya enggak? Siapa yang tahu minggu kemarin perusahaan jasa itu contohnya apa? Perusahaan jasa. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Perusahaan jasa. Apa? PT. Ayo, kok nggak jelas suaranya? Apa? Jurnal umum, perusahaan jasa itu apa contohnya? Salon. Terus apa lagi? Perusahaan jasa itu minggu kemarin loh. Terus apa lagi ayo? Ojek. Ya, tukang ojek, Gojek, Grab, Gojek. harga. Bengkel. Ya, itu adalah perusahaan jasa. Jadi jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan di suatu perusahaan. Khususnya kalau jurnal umum itu biasanya jurnal pada perusahaan jasa. Nah, yang satunya yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus untuk mencatat atau membuat transaksi-transaksi yang sangat sering dilakukan oleh perusahaan, khususnya nanti adalah perusahaan dagang ya. Nanti kalian akan belajar di semester 2 yaitu akuntansi perusahaan dagang. Kalau di semester 1 ini materinya akuntansi perusahaan jasa. Nah, jadi ada dua jenis jurnal ya. Nah, sekarang ini bentuk dari jurnal umum. Bentuknya ada tanggal, ada kode bukti pembukuan, ada akun atau keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, langkah membuat jurnal umum bagaimana? Catat tanggalnya, nanti tanggalnya dimasukkan sini. Misalkan yang tanggal 1, salon Ayu membeli peralatan salon senilai 50.000. Nah, di sini tanggalnya berapa? Oh, tanggal ini, catat tanggal ini transaksinya. Kode bukti pembukuannya apa? Misalkan itu ada kwitansinya. Kwitansinya apa? Ada kodenya enggak? Kalau ada, tuliskan di sini. Namanya apa? Peralatan salon misalkan. Terus nanti ada ref. Kalau sudah ada refnya dicantumkan. Kalau belum ya enggak apa-apa. Terus debitnya, kreditnya. Nah, ini kalau kita membeli peralatan secara tunai tadi berarti peralatan berada di debit dan kasnya berada di kredit. Catat pada kolom tanggal, terus isilah kolom kode bukti pembukuan dengan nomor bukti transaksi. Misalkan nanti di nota, di kwitansi biasanya ada ya. Terus yang berikutnya kolom akun keterangan, tulis nama akun yang mengalami perubahan akibat transaksi kayak tadi. Uang perusahaan buat beli peralatan salon, berarti kan ada perubahan pada harta sama apa? Kas, ya kan? Sama kas karena membelinya tunai, berarti ada apa? Ada uang keluar. Jadi harta kita berkurang. Nah, terus langkah yang keempat, isilah kolom debit dan kredit sesuai dengan nilai transaksinya. Tadi kalau 50.000 ya berarti ditulis 50.000. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ustadzah lanjutkan, ada yang bingung? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau ref itu biasanya nanti kolom ref itu singkatan dari referensi ya. Diisi dengan nomor rekening saat pemindah bukuan dilakukan. Jadi nanti saat pada buku besar. Jadi pada saat jurnal umum atau posting atau jurnal umum dipindah ke buku besar nanti ada kode ref. Jadi perusahaan itu punya kode-kode tersendiri seperti itu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Jelas ya untuk langkah-langkahnya ya. Kita masuk kepada
Cara mendebit, mengkredit akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi pengaruh transaksi itu, nah kalian masih ingat ya, rumus persamaan akuntansinya. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, siapa yang masih ingat? Yang masuk harta itu apa saja? Yuk, yang masuk kepada harta itu akun apa saja? Yang masuk harta akun apa saja? Ayo, siapa yang ingat? Yang masuk ke akun kas, betul. Terus siapa lagi? Pendapatan. Pendapatan? Pendapatan masuk ke mana? Peralatan. Modal. Oh ya, peralatan, perlengkapan, piutang ya, itu masuk kepada akun harta. Dengan demikian, jika harta itu bertambah, sisi kiri bertambah, berarti debit, dan sebaliknya. Jadi, nanti kalau harta bertambah, otomatis nanti itu belinya dengan apa? Misalkan dengan kas, dengan uang, berarti harta itu akan kasnya akan berkurang, tetapi kita hartanya bertambah. Nah, perhatikan ini ini aturan debit dan kredit. Nah, di sini kalau kalian bisa ingat terus tentang ini adalah rumus yang harus kalian pegang. Aktiva bertambah itu masuk ke kolom debit. Aktiva berkurang itu masuk ke kolom kredit. Aktiva contohnya kas. Ada pendapatan jasa tadi, ada orang datang ke salon, ya. Terus kasnya bertambah, berarti nanti kas masuk debit, pendapatan. Nah, ini pendapatan. Pendapatan kalau bertambah masuk apa? Kredit. Nah, ini kalian harus bisa memahami konsep ini, ya. Syukur-syukur kalau sudah paham konsepnya, dihafalkan sehingga nggak bingung. Kalau ada beban bertambah masuk debit, beban berkurang masuk kredit. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ingat ya, kalau pendapatan sama modal sama utang itu kalau bertambah posisinya ada di kredit, ya. Tapi kalau aktiva, kalau bertambah posisinya ada di debit, dan beban juga kalau bertambah posisinya ada di debit. Oke, saya lanjutkan. Nah, contoh mendebit dan mengkredit. Nah, ini coba kita lihat. 1 Januari 2019 diinvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan percetakan manunggal oleh Tuan Yusak sebesar 10 juta. Yo, analisisnya bagaimana? Siapa yang mau berpendapat sebelum Ustazah nanti tampilkan jawabannya? Terus bagaimana ini? Kalau ada seperti ini, yuk. Ran, berapa Ran? Jawabannya bagaimana Ran? Rani? Aktivanya bertambah. Apa akunnya? Nama akunnya apa? Kas. Nah, kasnya bertambah. Posisinya berada di debit apa kredit? Di debit berapa jumlahnya? 10 juta. Ya, terus posisi kreditnya, akunnya apa? Modal. Ya, modalnya di posisinya di kredit. Ya, coba kita lihat. Ya, aktiva perusahaan bertambah, maka perkiraan kas ya, betul ya, kas di debit 10 juta dan modal bertambah juga 10 juta. Oke, betul. Paham ya sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Coba ada lagi contoh berikutnya. 4 Januari 2014 dibayar sewa tempat pada Tuan Kadir sebesar 150.000. Bagaimana analisisnya? Ayo, Siva. Gimana Siva? Gimana? Siva? Ya, kasnya kredit. Terus berapa nilainya? 150.000. Ya, terus?
Debitnya apa pasangannya? Sewa, beban sewa. Beban sewa nilainya berapa? 150.000 juga. Ya, oke, terima kasih. Ya, betul ya. Coba kita cek. Ya, biaya perusahaan bertambah, yaitu biaya sewa atau beban sewa di debit 150 dan aktivanya yaitu berkurang, kasnya di kredit 150. Masih paham ya sampai di sini ya? Insyaallah, Masya Allah. Ya, oke, terima kasih. Mari kita lihat contoh jurnal umum seperti ini. Nah, tadi itu bisa dimasukkan ke sini tanggal berapa, ditulis tadi transaksi contoh itu ya, tanggal berapa, terus keterangannya di sini apa? Tadi ada kas sama apa tadi? Modal ya, kas 10 juta, modal 10 juta, terus masuk ke sini. Debit atau kredit. Nah, coba nanti di situ jurnalnya seperti ini. Oke. Yuk kita masuk ke forum diskusi. Silahkan kalian nanti masuk ke forum diskusi. Kita masuk ke grup GCR kita di kelas 12 IPA Mapel Ekonomi. Nah, silahkan mencari sumber belajar lainnya. Di sini Ustazah kasih kalau kamu mau mencari sumber belajar yang lainnya, silahkan bisa kalian lihat di link ini untuk menjawab forum diskusi atau soal-soal diskusi yang ada di Google Classroom. Ya, kita masuk dulu ke Google Classroom ya. Tuh, silahkan kita masuk ke Google Classroom dulu. Oke. Sudah siap? Silahkan masuk ke Google Classroom. Silahkan kalian mendiskusikan soal diskusi yang ada di Google Classroom. Silakan bekerja sama sesuai dengan kelompoknya ya di Google Classroom. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, ada yang mau ditanyakan di Google Classroom? Silahkan kalian Belum Ustazah. ya, silahkan ya, silahkan kalian saling berbagi informasi di Google Classroom bersama kelompok kalian. Silahkan. Bagaimana kalian untuk mengerjakannya? Silahkan berbagi informasi di Google Classroom.
Silahkan jika ada yang mengalami kesulitan dalam soal diskusi, bisa kalian tulis di forum diskusi di Google Classroom permasalahan yang belum bisa kalian pecahkan dari topik-topik diskusi tersebut. Sudah? Oke? Waktunya sudah selesai. Silahkan nanti masing-masing dari perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, siapa yang akan mempresentasikan dari soal topik-topik diskusi yang sudah Ustazah share di Google Classroom. Silahkan nanti dari kelompok 1 ada ketuanya si Roni, terus kelompok berikutnya yaitu kelompok 2, nanti ketua kelompoknya Krishna. Silahkan mempersiapkan untuk presentasi, dan kelompok 3 Aspik nanti juga silahkan mempresentasikan hasil diskusi. Sudah selesai belum? Soal diskusinya sudah dipecahkan apa belum? Kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi? Silahkan. Kelompok 3 sudah selesai. Ya, oke, silakan. Silahkan kelompok berapa yang mau presentasi duluan? Ayo. Kelompok 3. Ya, silahkan. Nanti bagi kelompok lain yang mau bertanya, enggak apa-apa. Silahkan bertanya bila belum bisa atau paham. Musik siap. Ayo, silahkan kelompok 3 berarti dari Aspik. Aspik ini di sini ketua kelompoknya Aspik Bahasa atau siapa? Monggo silahkan yang mau presentasi. Silahkan kelompok 3. Ayo kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 silahkan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelas. Anak tuh. Silahkan. Ayo. Kelompok 3. Aspik, ayo. Berikut transaksi dari Sharon Leni Cantik selama bulan Agustus 2020 tanggal 5 bulan 8 2020. Yang lain menyimak ya, jangan berisik sendiri. Ayo, yang lain disimak. Diinvestasikan uang sebesar 15 juta untuk membuka salon. Akunnya apa sama apa jadinya Mas untuk tanggal 5? Akun yang masuk kas debit 15 juta. Terus? Dan modal kredit 15 juta. Ya, oke, betul. Ya, betul ya, semuanya ya. Untuk transaksi pertama betul. Ada yang mau menyangga? Sebentar, ada yang mau menyangga untuk transaksi yang pertama? Tidak. Ya, oke, lanjut transaksi yang kedua tanggal 6. Tanggal 6 bulan 8 2020. Dibeli peralatan salon secara kredit senilai 5.000. 5.000 apa 5 juta? Ayo teliti, 5.000 apa 5 juta? 5 juta. Ya, oke. Terus. Ya, terus transaksinya? Akun kas akun peralatan debit 5.000. 5 juta. Terus? Akun kas 5 juta masuk kredit. Gimana sih? Kok akun kas? Gimana? Ayo diulangi yang serius, diulangi. Tanggal 6.
Ayo tanggal 6. Akun yang masuk peralatan Gini. debit 5 juta. Debit 5 juta untuk peralatan. Terus kreditnya Kas. apa? Kas kredit 5 juta. Kok Kas bisa berkurang. sih? Kan belinya kredit. Akunnya apa namanya? Utang Utang kredit Utang 5 kredit. juta. Ya, jadi di situ ada peralatan bertambah. Perhatikan dulu. Ada akun kredit, akun peralatan bertambah, debit 5 juta dan apa? Utang usaha kredit 5 juta. Ya, ayo dibantu kelompok yang lain. Betul nggak seperti itu dari tadi? Ada mana di Ya, betul ya. Oke, sekarang tanggal 7. Ayo Asbik. Nanti kita belajar. Tanggal 7. Asbik. Tanggal 7 8 Ya. Oktober 8 2020 dibeli perlengkapan salon secara tunai sebesar 1.500.000. Terus akunnya bagaimana? Akun yang masuk perlengkapan bertambah debit 1.500.000. Apa namanya akunnya tadi? Perlengkapan Perlengkapan. Terus kreditnya apa? kredit kas. Berapa Akun yang masuk nilainya? kas berkurang kredit 1.500.000. Ya, oke. Betul ya? Siapa yang kelompok lain? Bagaimana? Jawaban kelompok 3 betul? Betul. Ya. Oke, selanjutnya tanggal 8. Ayo Asbik, waktunya nanti habis. Ayo tanggal 8 gimana? Selanjutnya itu kan ada tanggal 8 belum? Ayo tanggal 8, ayo. Tanggal 8 dibayar sewa kios salon secara tunai sebesar 3 juta. Ya, jadi posisi Akun beban sewa masuk kredit 3 juta. Terus kreditnya? Kemudian akun kas masuk kredit 3 juta. Ya, oke. Betul ya, kelompok lain gimana, ada tanggapan? Betul nggak itu tanggal 8? Betul nggak? Ya, oke, disimak ya. Tanggal 10, yuk terakhir yang tanggal 10. Ayo tanggal 10 bagaimana? Tanggal 10. Tanggal 10 2020 diterima pendapatan salon dari pelanggan bernilai 500.000. Ayo tanggal 10 gimana? Akun kas bertambah 500.000. Terus posisinya debit per kredit? Pendapatan kredit 500.000. Ya, jadi kas 500.000 debit dan pendapatan berapa? Pendapatan jasa 500.000 kredit. Oke, itu dari soal diskusi kelompok 3. Oke, sekarang kelompok berapa yang sudah siap? Ya, silakan kelompok 2. Ayo. Ya. Yang lain perhatikan dulu, perhatikan yang lain, diam dulu. Yuk, kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Menurut pendapat kalian dari pembelajaran tadi, bagaimana langkah-langkah dalam pencatatan atau pengisian jurnal umum? Ya, Jadi bagaimana? kalau dapat kelompok kami itu intinya yang pertama itu memahami dari yang kelompok-kelompok akun. Misalnya yang aktiva bertambah di debit, terus utang di kredit, modal pendapatan beban dan lain-lain. Terus habis itu kan disediakan kayak pertanyaan gitulah, kayak kalau enggak catatan yang buat kronologinya itu nanti ditulis sesuai peran yang ada di itu kelompok akunnya tadi. Terus? Ya, terus ditulis itu kan harus terus catat sesuai dengan itu sudah Sesuai dengan aturan.
Debit dan kredit ya. Kalau harta bertambah berarti masuk debit, harta berkurang masuk kredit ya. Terus langkah selanjutnya Dijumlah Ustazah. Di total semuanya. di total. Jadi tadi apa? Yang pertama menganalisis kronologisnya. Tadi harus dicatat ya, dicatat. Terus berikutnya apa? Dimasukkan sesuai dengan aturan debit dan kreditnya. Oke, terus baru setelah selesai transaksinya ditutup dengan dijumlahkan. Oke, betul. Yuk, sekarang yang terakhir kelompok 1. Maiso. Ayo kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan? Ayo, waktunya habis nanti. Ayo, kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Roni. Roni. Ya. Kelompok 1 silahkan. Ica apa Roni? Silahkan kalian presentasi kelompok 1. Rehan sama Iza. Ya, oke. Ayo. Bentar. Kelompok 1 akan memberikan pengertian dari jurnal, jurnal umum, dan perbedaan antara jurnal dan jurnal umum. Jadi, jurnal itu merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis, urut sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, berisi tentang rekening-rekening yang terpengaruh oleh transaksi beserta jumlah dan keterangan ringkas tentang transaksi tersebut. Oke, terus selanjutnya? Terus yang kedua, pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan di suatu perusahaan. Ya, biasanya khususnya untuk jurnal apa, perusahaan apa? Perusahaan jasa. Ya, oke. Terus yang ketiga, silahkan. Perbedaan antara jurnal dan jurnal umum. Jadi jurnal itu bisa digunakan untuk seluruh apa ya, kayak di seluruh bidang gitu, selain jasa itu bisa gitu loh. Tapi kalau jurnal umum cuma jasa aja. Oke. Ya. Terima kasih atas pendapat kalian dalam presentasinya. Applause buat kita semuanya. Ayo, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktunya kalian untuk mengikuti presentasi atau diskusi kelompok. Sekarang kita masuk lagi kepada PPT Ustadzah, yaitu selanjutnya kita setelah mengikuti forum diskusi, berarti kita akan membuat suatu kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita. Sudah terlihat PPT-nya Ustadzah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Coba kita lihat bersama-sama. Tadi diskusi sudah kita lakukan. Siapa yang akan menyimpulkan dari pembelajaran kita di pagi hari ini? Yuk, kesimpulannya apa? Zaki. Ayo satu-satu bergantian, saya panggil. Yuk, Roni tadi belum bersuara ya Ron. Kesimpulannya apa? Ayo Ron, dibaca apa kesimpulannya? Tadi yang dari kesimpulan dari kelompok kalian itu dibacakan kembali, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kan apa namanya, dari awal pembelajaran kita tadi mempelajari tentang pengertian, fungsi, dan jenis jurnal. Ya. Jurnal umum ya? Ya. Jurnal umum lah lebih Ya, tepatnya. kalian perhatikan. Ya, kesimpulannya yaitu tadi kita belajar terkait jurnal. Jurnal itu merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis ya. Jadi tadi sudah secara kronologis itu harus urut dengan tanggal terjadinya transaksi ya. Terus tadi juga di kelompok 1 sudah
terkait dengan membahas terkait dengan jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan di suatu perusahaan. Ada yang mau berpendapat lagi terkait dengan kesimpulan yang kita pelajari? Tadi kita belajar tentang jurnal umum, terus apa lagi? Sufi, ayo Sufi. Apa Sufi kesimpulan pembelajaran pagi hari ini? Kita belajar apa tadi? Sufi? Ya, Mas. Ya apa? Kamu belajar apa tadi? Setelah kita belajar, ini kan sudah pengertian jurnal umum. Terus belajar apa lagi tadi? Kesimpulan-kesimpulannya. Ya, tadi kan sudah belajar jurnal, terus belajar jurnal umum. Terus apa lagi yang kamu pelajari? Kelompokkan diskusi. Loh, Apa? Ayo apa Siva bisa Siva? Ya, menganalisis apa? Ayo. Menganalisis jurnal umum. ya, jadi fungsi jurnal umum tadi juga kita sudah bahas ya. Ada fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, informatif dan instruktif, terus menganalisis dengan rumus harta sama dengan utang plus modal atau apa? Aktiva bertambah, masuk debit, aktiva berkurang, masuk kredit. Itu apa namanya? Mekanisme debit dan apa? Ayo semuanya, tadi belajar apa kita? Ya, mekanisme debit dan kredit. Ya, ini kalian harus bisa memahami konsep ini ya. Nah, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dari sini semuanya? Ayo santri-santri. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Ini nanti ada aktiva bertambah, masuk kemana dan mana itu ya? Sudah ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kalian akan melakukan kuis ya. Nah, kuis nanti silahkan masuk ke link kuisis. Kerjakan soalnya sesuai dengan pengaturan waktunya. Nah, untuk linknya karena ini kita masuk untuk linknya nanti Ustazah share di grup. Jadi silahkan kalian melihat grup WA grupnya. Di situ nanti Ustazah akan share linknya, sekalian kalian bisa langsung klik saja. Ya, untuk langsung klik saja linknya, link dari kuisis. Silahkan Ustazah share di grup kelas 12 IPA. Siap ya? Halo? Insyaallah. Ya, silahkan dikerjakan untuk link kuisisnya. Yuk, tuh sudah Ustazah share di link kuisis. Silahkan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Sudah ya? Coba kalian kerjakan. Ayo. Sudah diklik? Ustazah, Ya? jadwalnya IPS sekarang, Ustazah. Kalian klik dulu itu kuisisnya. Kalian klik. Oke. Yuk, kerjakan. Ya, ini Kerjakan dulu. udah masuk waktunya MTK wajib sudah. Ya, kalian masuk ke kuisis dulu. Masuk ke kuisis dulu. Itu dikerjakan dulu. Kerjakan dulu. Sudah? Silahkan dikerjakan. Kalian kerjakan dulu. Sudah selesai belum? Sudah bisa dikerjakan? Siapa yang sudah selesai? Oke, siapa yang sudah selesai?
Yuk, kita mulai dari sekarang. Terus silahkan dikerjakan. Sudah selesai belum mengerjakannya? Halo, Assalamualaikum. Sudah selesai mengerjakannya? Belum Ustazah. Sudah mulai bisa mengerjakan ya? Sudah. Ya, silahkan dikerjakan. Siapa yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Halo, Assalamualaikum. Ada yang sudah selesai belum? Halo? Sudah, Us. Sudah? Sudah, Ustazah. Semuanya sudah belum? Sudah. Sudah Sudah. semuanya? Ya, silakan. Diselesaikan dulu. Kalau sudah, nanti hasil dari kuisis nanti Ustazah download dan Ustazah tampilkan nanti di Google Classroom ya. Silahkan kita masuk ke Meet dulu sebentar untuk Ustazah mau memberikan informasi. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara Ustazah terdengar nggak? Dengar. Oh ya, oke. Udah selesai semuanya ya? Untuk kuisisnya? Belum, saya belum. Oh ya, oke, ditunggu. Ayo. Ditunggu. Sudah? Halo? Apakah sudah selesai? Oke? Kayak yang belum selesai, Ustazah. Diselesaikan dulu, ayo, dijawab dulu. Dijawab dulu.
Sudah? Sudah selesai belum? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selesai belum, Mas? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Sudah pada selesai belum, Mas? Sudah pada selesai belum ngisi kuisisnya? Halo? Sudah semuanya? Sudah semuanya kuisisnya? Sudah terisi? Oke. Belum Ustazah. Yang lain siapa yang belum? Berapa anak yang belum? Ayo, siapa yang belum? Berapa anak yang belum? Halo, Assalamualaikum. Berapa anak yang belum? Berapa anak yang belum? Saya belum ya. Ayo, ayo. Waktunya nanti habis loh. Ayo. Segera. Sudah? Siapa yang sudah selesai? Siapa yang belum? Berapa anak yang belum, Mas? Halo, Assalamualaikum. Halo? Sudah belum? Semuanya sudah belum? Sudah selesai ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya nanti hasil dari kuisis nanti akan Ustadzah share di Google Classroom kita. Nanti bisa dilihat hasilnya. Kamu juga sudah melihat hasilnya. Pada pertemuan ini kita akan berakhir di sini. Tadi sudah membuat kesimpulan, sudah juga mengisi kuisis, dan selanjutnya nanti kita akan kalian cek di Google Classroom ada tugas dari Ustadzah terkait dengan tugas mandiri yang harus dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan ya. Nanti kalian cek di situ, download soalnya. Setelah itu silahkan kalian kerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan. Dan juga untuk materi pertemuan minggu besok, nanti Ustadzah share di Google Classroom juga. Kalian bisa mendownload materinya untuk persiapan minggu depan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Silahkan kita berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin doanya kembali, Ica. Silahkan dipimpin doanya.
Ica, silahkan dipimpin doanya. Setelah kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa supaya ilmu kita yang disampaikan Ustazah bermanfaat. Ya, oke. Mulai. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kita di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalian mengikuti pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.